Pemirsa Intens Investigasi, rasa duka masih menyelimuti keluarga Ikang Fauzi tepat di hari ke-7 setelah kepergian almarhumah sang istri tercinta. Di hari ini, Selasa 8 Oktober 2024, Ikang Fauzi pun terlihat datang dengan menggandeng kedua putrinya, Isabella dan Ciki Fauzi, untuk berziarah ke makam almarhumah Marisahar. Suasana haru pun masih tidak dapat terhindarkan, di mana ia hanya bisa memandangi pusara sang istri tercinta dan terpaku memandangi nisan, yang di mana di sana terukir indah nama sang istri. Lantas, seperti apa kesedihan yang terekam dalam prosesi Ikang dan kedua putrinya saat nyekar ke makam almarhumah Marisahar? Seperti apa pula kesedihan yang masih tergambar jelas dari wajah rocker era 80-an itu? Dan benarkah pula selain Ikang Fauzi dan keluarga, tampak beberapa peziarah lain yang juga masih tidak kuasa menahan kesedihan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti itulah raut wajah kesedihan dan duka yang masih terus menyelimuti Ikang Fauzi saat kembali mengunjungi pusara almarhumah Marisahar. Ia pun tidak kuasa menahan air matanya saat memanjatkan doa di sisi pusara istri tercintanya. Beruntung, Ikang pada saat itu ditemani dua putri kesayangannya, Isabella dan Ciki, yang selalu setia mendampingi sang ayah dan memberikan dukungan di momen yang penuh duka ini. Pas 7 hari ya setelah meninggalnya ibunda kami tercinta Marisahar. Jadi sebelum malamnya nanti kami mengadakan tahlilan hari ke-7, paginya kami sekeluarga menyempatkan untuk ziarah ke makam ibunda kami tercinta gitu. Jadi ya sekarang yang bisa dilakukan adalah ya hanya kirim doa sebanyak-banyaknya ya kirim yasin dan setiap sholat dan kapanpun ketika ingat tuh selalu kirimkan doa untuk orang tua kita sih. Pasti masih berkabung ya kita semua. Jadinya makanya kenapa kalau misalnya ada teman-teman media mau wawancara ayah kayaknya mungkin belum bisa dulu. Jadi mungkin diwakili oleh keluarga, oleh ya adik-adik ibu kalau mereka bersedia ya, atau ya anak-anaknya lah kita gitu, atau ya keponakan-keponakannya ibu gitu. Mungkin bisa, cuma kalau untuk ayah sendiri terlalu berat karena kan ayah kan yang mendampingi ibu ya 38 tahun bareng, terus tiba-tiba diambil gitu kan pasti ayah shock gitu. Dia butuh waktu untuk bisa memproses semua ini. Sebenarnya kita anak-anaknya juga sih, cuman kan
ya kita harus melindungi orang tua lah. Sekarang saya orang tuanya tinggal satu, tinggal bapak saya ya, jadi harus kita jaga bener-bener gitu, jangan sampai ayah drop gitu. Ya drop sih udah, cuma maksudnya ya butuh waktu untuk recovery, dan ya makanya kalau misalnya ngobrol sama teman-teman media, kita wakilin aja gitu, sampai ayah bener-bener. Berusaha sekuat tenaga untuk tidak mengeluarkan air mata di tengah banyaknya awak media yang mengabadikan momen yang kini tengah dirasakannya. Ikang tentu paham betul beratnya kehilangan sosok istri, di mana hal tersebut begitu memukul perasaannya yang amat dalam. Namun, dalam sebuah bincang-bincang sebelumnya, Ikang pun sempat berujar jika rasa cintanya memang dilandasi karena cintanya kepada Allah SWT. Meski berat cobaan yang harus dilaluinya, sejatinya menurut Ikang, sang istri kembali kepada yang memiliki dirinya sepenuhnya. Dan Ikang pun harus ikhlas dengan hal tersebut. Ikang pun juga menambahkan saat ini yang menjadi fokus baginya adalah mempertanggungjawabkan apa yang telah dititipkan oleh sang istri sebelum akhir hayatnya, yaitu kedua putrinya. Ini udah kehendak Allah. Kan aku bilang aku sangat mencintai dia, itu karena aku mencintai Allah. Kita sama-sama dalam perjalanan hidup kita tuh benar-benar kita membuat skema yang jelas gitu soal itu. Jadi kita bisa saling mencintai karena Allah. Jadi pada saat Allah minta lagi ya, walaupun berat bagaimanapun ya kita harus ikhlas. Saya masih punya anak 2 yang harus saya pertanggungjawabkan, itu juga titipan dari istri saya kan selalu dia sering bicara kalau salah satu meninggal kita harus bagaimana. Jadi ini saya harus kerjakan berat apapun. Aku yakin ya aku masih tetap pengen membuat dia bahagia, dan dia tahu bahwasanya saya menjalankan dengan baik amanahnya. Aku akan simpan aja, maksudnya dia ada di hati kita semua, dan aku nggak akan mungkin melupakan. Biarkan itu terjadi, cuman wujudnya aja yang ada. Ini ada anak-anak kita bersama-sama. Saya bilang anak-anak kita nggak mungkin sama lagi seperti ya, tapi kita harus bekerja keras, berkompak bersama untuk membangun supaya ya kita tetap hidup dan menjalankan aktivitas sehari-hari itu lebih baik. Sementara itu, setali 3 uang dengan Ikang Fauzi menanggapi kesedihan yang hingga kini belum lepas dari sang ayah. Menurutnya, hal itu sebagai bentuk cinta sejati yang sesungguhnya. Ciki pun juga menceritakan bagaimana setiap hari ia melihat wujud cinta yang diperlihatkan oleh kedua orang tuanya, bahkan sejak usianya pun masih sangat kecil. Menurutnya, saking romantisnya orang tuanya, mereka pun selalu mengutamakan satu sama lain. Ayah udah pengen ke makam mulu. Ya kangen aja ya, pasangan hidup mah 38 tahun bareng terus. Masya Allah sih, Masya Allah. Mas, kalau saya tuh ngelihat ibu ayah romantis tuh udah biasa. Karena emang dari kecil emang gitu. Dan ibu ayah saya tuh saya ngelihat saling mengisi gitu. Kayak ayah belajar agama dari ibu belajar mengelola emosi dari ayah dan lain sebagainya. Jadi ayah dan ibu tuh benar-benar saling bisa bring out the best in them gitu loh. Kayak dan emang ayah ibu saya tuh manis sekali sih ke satu sama lain. Maka tak heran, selain sang ayah, ia pun masih terpukul dengan kepergian sang ibu. Ia sadar betul pengaruh seorang ibu dalam hidupnya sangat berpengaruh besar. Tidak hanya bagi batinnya saja, tapi juga seisi rumah yang menurutnya penuh kenangan akan ibundanya. Ciki, sapaan akrabnya, juga kembali mengenang salah satu pesan ibundanya sebelum berpulang, yaitu tidak meninggalkan keluarga meski dalam situasi seberat apapun. Hal itulah yang kini dipegangnya sampai saat ini setelah kepergian ibunda tercinta Marissa Haque. Iya,
penuh makna banget. Dan ibu tuh selalu bilang meja makan tuh perekat keluarga. Bukan meja makan aja sih, rumah ini dipercantik, diperindah sama ibu saya. Ini rumah ibu saya banget, setiap sudut ibu saya. Itu lagu piano, lagu klasik yang ibu saya suka main sampai dijadiin jendela. Itu, wah ini semua sudut ibu saya, ini tanaman yang nanam-nanam nih ibu saya, yang nyusun tanaman apa. Saya tuh ngelihat ya dari perjalanan ayah ibu dan juga kondisi saya sama kakak saya yang jadi anak tuh belum baik-baik banget ya. Saya ngeliat nggak ada keluarga yang sempurna, Mbak. Semua keluarga pasti ada rahasia, pasti ada konflik, pasti ada masalah. Cuman emang ayah ibu tuh selalu nekenin family tuh stick to each other gitu, kayak nggak meninggalkan satu sama lain, saling menutupi kekurangan. Di sisi lain, selain keluarga Ikang Fauzi yang masih terpukul akan kejadian ini, beberapa penggemar dan juga para sahabat juga masih merasakan perasaan yang sama. Seperti apa mereka mengungkapkan kesedihannya? Hai, aku Feby Marcelia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Kepergian mendadak Marissa Haque tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga saja, tetapi juga bagi rekan artis, sahabat, serta beberapa orang yang mengenal secara langsung almarhumah semasa hidupnya. Ya, mereka pun masih terus berbondong-bondong datang ke rumah duka dan berziarah ke makam almarhumah Marissa Haque. Salah satunya adalah fans dari Bandung yang jauh-jauh nyekar untuk mengapresiasi selebriti yang di masa mudanya terkenal memiliki attitude yang baik dan juga cantik tersebut. Tak hanya penggemar, sahabat pun turut hadir ke rumah Ikang Fauzi untuk menyampaikan bela sungkawa. Termasuk Siti Nur Azizah, anak dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin, yang turut menyampaikan bela sungkawanya. Itu kan masa-masanya kita waktu beliau lagi ini gitu kan, lagi dulu kayak main sinetron kayak gitu. Ketemu sih belum, cuman ya seneng aja deh, itu kan cantik gitu kan, usianya udah kayak ya udah mungkin di atas 50 juga kan, dia kelihatannya cantik, mungkin karena kebaikannya dia gitu kan. Jadi orang pun kan simpati lah buat inilah gitu kan, buat contoh-contoh ke buat kita gitu kan. Ya, saya mengenal beliau itu orang yang baik, ramah, humble ya, cerdas, beliau sangat smart dan aktif sekali ya. Selain cantik ya karena beliau ini artis ya, bintang film yang cukup berprestasi, mengejutkan ya. Apalagi saya mendengar cerita dari keluarga ya, beliau itu dalam keadaan yang sehat gitu ya, tidak ada tanda-tanda beliau sakit ya atau mengalami gangguan ya secara kesehatan. Beberapa tahun belakangan beliau sangat concern terhadap agama ya, kemudian juga masalah-masalah halal ya, khususnya di halal tourism. Jadi saya lihat memang beliau dekat sekali dengan mulai lebih mendalami agama ya, secara lebih ingin kafah ya di dalam mempelajari agama Islam. Jadi saya lihat biasanya lebih peka ya, apalagi orang mau nggak ada itu biasanya suka memberi tanda-tanda. Dan ya kita kan tidak menginginkan beliau meninggal ya lebih cepat, tentu nggak ada yang menginginkan itu, tapi semua takdir Allah ya. Dan biasanya ya itu menjadi tanda-tanda kepada kita. Berbagai respon positif diberikan fans dan juga sahabat terkait sosok almarhumah Marissa Haque. Lalu, seperti apa pula kata keponakannya? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang
baik untuk diperlihatkan. Semasa hidupnya, kebaikan almarhumah Marissa Haque dirasakan oleh banyak orang. Hal ini pun juga diungkapkan oleh keponakan Marissa Haque. Mereka pun menceritakan masa-masa indahnya akan sosok Marissa Haque seperti berikut ini. Masya Allah, ternyata teman ibu banyak banget. Banyak yang kita baru tahu juga ya. Iya betul, tadi ada anaknya Pak Maruf. Iya, Bu Aziza. Bu Aziza. Pernah jalan bareng ibu urusan halal ekosistem gitu. Bener, banyak banget tuh, ada aja gitu. Dan kita kalau tamu, ya bagusnya sih emang kalau ada yang mau bertandang gitu ya buat berbelasungkawa, emang bagusnya WA dulu sih atau janjian. Tapi kadang ya suka banyak yang udah datang aja gitu. Sorry ya saya bisanya hari ini. Oh iya nggak apa-apa ya, kita nggak mau harus tetap menyambut karena tahu niatnya tuh untuk mendoakan almarhumah ibu saya gitu. Ibu tuh dicintai banyak orang. Iya benar, itu positif. Kita berusaha untuk mikir positif aja, berarti segitu banyaknya yang sayang sama ibu udah merasa kehilangan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.